Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Puji Tuhan. Mama, papa, kakak adik? Ya, adik-adik dalam masa-masa begini kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Adik-adik, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Happy Ya Ya Ya. Satu, pakai gerakan ya. Yang masih duduk jangan lupa berdiri. Kita bangkit berdiri. 1, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita sama-sama membuka kidung ceria kita. Kidung ceria 90. Yesus sayang padaku. Kidung ceria 90, Yesus sayang padaku. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan mulai ibadah kami secara online. Pimpin kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik siapkan pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 136 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 136 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari sama-sama kita membuka Kidung Ceria 152. Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan pembacaan kita dari kitab Yoel. Kitab Yoel 1 ayat yang ketiga. Yoel 1 ayat yang ketiga. Kalau sudah dapat, tetap Alkitab kita terbuka. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan kitab kali ini diambil dari Yoel 1 ayat 3. Demikian bunyinya.
Ceritakanlah tentang itu pada anak-anakmu, dan biarkanlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkutan yang kemudian. Terima kasih. Adik-adik, kalau ini punya gambar. Nih, gambar apa? Ya, dalam gambar ini ada dua orang anak sedang mendengarkan papa mamanya membaca dan bercerita tentang kisah-kisah dalam Alkitab, tentang firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau adik-adik di rumah, suka nggak dengerin kalau mama papanya sedang membaca atau menceritakan tentang firman Tuhan? Tentu adik-adik suka. Pasti adik-adik juga udah banyak tahu tentang kisah-kisah dalam Alkitab, tentang kisah-kisah para tokoh, tentang pelayanan kasih Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus di dunia, dan tentang kisah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Hari ini Kaloni mau bercerita tentang seorang nabi. Yang mana nabi itu? Nasihat dari seorang nabi. Nabi itu bernama Nabi Yoel. Adik-adik tahu apa sih nabi itu? Nabi adalah orang yang punya tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan kepada umatnya. Dan Nabi Yoel ini diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Tapi firman Tuhan kali ini yang disampaikan oleh Nabi Yoel ini berisi tentang bencana belalang yang terjadi. Seperti ini nih adik-adik. Peristiwa tentang bencana belalang ini harus menjadi sebuah pembelajaran iman bagi kita untuk senantiasa menjadikan Allah sebagai penolong. Seperti saat-saat ini, kejadian yang ada di negara kita ini, masa pandemi COVID-19 ini, kita tentu jangan bosan-bosan untuk selalu meminta pertolongan dari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Nabi Yoel menyampaikan bahwa pembelajaran iman umat melalui berbagai peristiwa bencana harus juga diceritakan kepada anak-anak, dibagikan juga kepada anak-anak secara turun-temurun. Dan Tuhan mau kita tidak lari daripadanya ketika kita dalam masalah tersebut. Dan dalam hal ini Nabi Yoel mempunyai dua hal yang disampaikan kepada umatnya. Yang pertama, setiap kita sebagai orang percaya harus mendengarkan, senantiasa mendengarkan pengajaran yang diberikan orang tua kita. Nah, kita nih selaku anak-anak Tuhan, kita harus taat, kita harus dengar setiap perkataan yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Terus yang kedua, kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar dari orang tua kita, dari pendeta kita, dari kakak layan kita, harus berani kita ceritakan kembali kepada sesama kita. Sehingga semakin banyak orang yang akan mengenal kasih setia Tuhan kepada kita. Banyak orang yang semakin mengenal pengorbanan Tuhan buat menebus dosa dan kesalahan kita. Banyak orang yang mengetahui bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup dalam kehidupan kita. Dari cerita hari ini adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk mau mendengarkan cerita-cerita dari Alkitab. Saat IMPA, saat kita ikut orang tua kita di gereja, saat pelajaran agama di sekolah, mari kita mau mendengarkannya sehingga kita mengerti, kita bisa merasakan kasih setia Tuhan dan bisa kita bagikan juga kepada sesama. Karena cerita firman Allah yang disampaikan oleh
papa mama, guru, pendeta, itu juga sebagian dari firman Tuhan. Dan juga diingatkan bahwa orang tua adalah wakil Allah di dalam dunia ini. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kita mari sama-sama baca ini nih, ya. 1, 2, 3. Aku suka mendengar dan menceritakan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan, mari kita membuka dari Kidung Ceria. Kidung Ceria 114, Anak-anak pujilah. Bait yang ke-1 dan bait yang ke-4. 1, 2, 3. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Ku belajar firman-Nya agar tahu kehendak-Nya. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Tibalah waktunya untuk kita doa syafaat. Adik-adik, duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mau menaikkan doa dan permohonan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk papa, mama, kakak, adik, teman-teman, dan semua saudara kami dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan selalu menjaga kesehatan mereka semua. Tuhan Yesus selalu melindungi dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Engkau berkati Bapak, Ibu Pendeta kami, para majelis yang ada, unit-unit misioner, panitia, dan komisi-komisi di gereja kami, karyawan, bahkan seluruh jemaat. Meskipun kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lainnya, kami boleh sama-sama mendukung dalam doa. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan setiap kakak layan kami. Tuhan, pilih mereka satu persatu. Engkau jaga, Engkau lindungi dimanapun mereka berada. Tak lupa juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan pada Bapak Presiden Jokowi beserta Wakil Bapak Ma'ruf Amin dan jajarannya yang ada untuk menghadapi persoalan saat ini, terutama dalam masa pandemi COVID-19. Biarlah semua dapat teratasi dan cepat selesai. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap doa dan permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah kita buka Kidung Ceria 202. Kidung Ceria 202, Murid Tuhan Jadilah. 1, 2, 3. Murid Tuhan jadilah saksi dalam dunia, juru selamat penebus hanya Tuhan Yesus.
Yesus. Ibadah telah selesai. Adik-adik, tetap tinggal di rumah. Jangan lupa memakai masker, sering-sering mencuci tangan, jaga jarak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.